Sahabat Golagong TV, 5 kegagalan buku Tagar Hidup Kadang Begitu, refleksi tentang agama dan kemanusiaan, karangan dinamik duo Gus Nadir dan Kang Maman. Apa itu? Ayo ikuti Golagong TV. Lima kegagalan di buku Tagar Hidup Kadang Begitu. Mudah-mudahan saya tidak dibully oleh pembaca atau penggemar Maman Suherman, Sinotulen di Indonesia Lawak Club, dan juga penggemar Gus Nadir. Apa itu 5 kegagalan? Oke, yang pertama dulu ya. Lihat videonya. Kegagalan pertama adalah ini dia. Nah, kegagalan pertama buku Tagar Hidup Kadang Begitu. Ini bonusnya, sisirnya kecil nih Naura, Kang Maman, Gus Nadir lupa bahwa ada pembaca buku kamu yang berambut gondrong. Lihat, aduh susahnya minta ampun. Ya, dibandingin nih sama saya bawa bekal juga nih sisir ini. Beda kan? Tuh nyaman ini. Itu dia kegagalan pertama. Sahabat Golagong TV, kesalahan atau kegagalan pertama, nih tadi ya sudah dilihatin ya, sisirnya kekecilan perbandingannya dengan sisir pink. Ini istri saya terlalu ngasih pink. Yang kedua kegagalannya adalah ini dia, ikuti ya. Kegagalan buku Tagar Hidup Kadang Begitu, nih perhatikan. Andai saja pembuat cover ini memindahkan peci yang ada di Gus Nadir ke Kang Maman yang tidak berambut, bayangkan. Jadi ini akan out of the box, susah amat ya. Jadi kegagalan kedua, peci pindahkan ke Kang Maman. Ingat, sahabat Golagong, sahabat Maman Suherman, sahabat Gus Nadir, ada 5 kegagalan. Tadi baru 2. Dan yang ketiga adalah kegagalannya, kenapa pembatas bukunya Tan Malaka? Harusnya pembatas bukunya Golagong. Sahabat saya, ini luar biasa ini. Tan Malaka, siapa yang tidak tahu? Saya betul-betul terenyuh ya. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Itu Tan Malaka. Dan ini disisipkan oleh Dema Buku. Sedangkan buku Hidup Kadang Begitu diterbitkan oleh Naura. Menarik sekali ya Tan Malaka. Kita tahu bagaimana Kang Maman Suherman dan Gus Nadir ini aktif di kegiatan-kegiatan literasi. Kang Maman terutama dengan Ikro Read dan baca. Jadi Kang Maman dan Gus Nadir bergerak di belakang itu, mendukung taman bacaan masyarakat, mendukung kelompok-kelompok yang memang berkegiatan di literasi. Semoga Tan Malaka damai di alam kuburnya. Al-Fatihah buatan Malaka. 5 kegagalan di buku Hidup Kadang Begitu, Gus Nadir dan Kang Maman. Baru 3 yang saya sebut. Apa itu kegagalan keempat? Kenapa cuma 3 bab? Ya ini kurang ini. Harusnya 5 bab idealnya. Jadi 3 bab ini tematik ya. Menarik sekali. Pertama kali ngobrol ringan tentang agama. Yang kedua ngobrol ringan tentang ilmu. Dan yang ketiga ngobrol ringan tentang kehidupan. Nah jadi buku ini Naura yang menerbitkan berisi 3 bab. Ada sekitar banyak sekali nih esai-esai ditulis secara bergantian oleh Gus Nadir dan
Kang Maman. Dan ini ibarat gizi. Jadi kita selama ini selalu memberi makan dari tenggorokan ke bawah, sehingga alamatnya di toilet. Nah, buku ini ibarat nutrisi, memberi makan dari tenggorokan ke kepala. Jadi silahkan cari di toko buku. Sahabat Golagong TV, sahabat Gus Nadir, dan sahabat Kang Maman, 5 kegagalan buku Tagar Hidup Kadang Begitu. Sudah 4 tadi ya saya sebutkan. Pertama, sisirnya yang kekecilan. Kedua, harusnya di cover ini peci coba diberikan kepada Kang Maman sehingga out of the box cara membuat covernya. Ketiga, kenapa harus Tan Malaka, pembatas bukunya tidak pembatas buku saya. Dan keempat, kenapa cuma 3 bab tidak 5 bab. Yang kegagalan kelima ini yang membuat saya ketika membacanya ingin menangis. Ngobrol ringan tentang agama, ngobrol ringan tentang ilmu dan kehidupan. Saya akan menjelaskan di segmen berikut kenapa saya tiba-tiba terharu dan ingin menangis. Sahabat, di buku ini, di ketiga bab ini, tulisan-tulisannya memang ringan tapi berisi sekali. Kita membaca buku ini, bagaimana ngobrol agama, ngobrol ilmu, ngobrol soal kehidupan, memberikan satu persepsi bahwa hidup yang begitu sulit bisa sebetulnya kita jalankan dengan gembira. Di ngobrol tentang agama misalnya, kenapa ini saya sebut kegagalan? Karena di 3 bab ini menyindir saya. Gus Nadir dan Kang Maman menyodorkan realitas kehidupan kita dalam hal beragama yang begitu rumit. Ada yang paling menarik diceritakan di buku ini, bagaimana Nabi Muhammad ketika membuat perjanjian, pihak non-muslim meminta agar penulisan sebagai Muhammad Rasulullahnya dihilangkan. Hal-hal yang berbau agama dihilangkan, dan Nabi Muhammad SAW menerima itu dan dia biasa saja. Sementara sekarang saya ingat sekali Piagam Jakarta misalnya ada penghapusan redaksi yang sifatnya keislaman, hingga sekarang masih diungkit-ungkit, dan kita seolah-olah orang Islam merasa bahwa Piagam Jakarta itu mengkhianati kita sebagai orang Islam. Sementara Nabi Muhammad mencontohkan itu. Jadi saya merasa malu. Sahabat, closing di buku ini adalah saya menangkap satu pesan bahwa kenapa persoalan-persoalan rezeki kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu tidak memberi kepada kita. Jadi ada satu quote yang saya simpulkan ya dari buku ini adalah, kita selalu meminta tapi lupa bersyukur. Itu dia. Jadi rezeki itu tidak perlu kita minta. Insya Allah dengan cara ikhtiar, Allah akan menurunkan rezeki itu. Terima kasih Kang Maman, Gus Nadir sudah membuka cakrawala berpikir saya lewat buku Hidup Kadang Begitu. Mudah-mudahan buku ini bestseller. Kepada semua orang pegiat literasi, beli buku ini. Terima kasih sudah menonton Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua tentang literasi, semua ada di sini. Bersabarlah, tetap di rumah aja, jaga jarak, berdoa sama Allah, ya Allah segera usir corona di bumi kita ini.